Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa di wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama serta yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat beringkas salam kita junjungan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan di mata kuliah pendidikan masyarakat tentang materi pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan ingenius atau asli yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nasir SPD SOS MPD dan Ibu Fevi Sunarti MPD, yaitu kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Aminah Febriani dengan NIM 22003004. Selanjutnya yaitu Feni Adelia Kontesa dengan NIM 22003158. Selanjutnya yaitu Zahra Dipani Aresta dengan NIM 22003162. Dan yang terakhir yaitu Rika Amelia dengan NIM 22003051. Langsung saja ke pemaparan materi. Materi pertama yang akan dipaparkan oleh Feni Adelia Kontesa. Kepada Feni dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu pendidikan informal berbasis kearifan lokal atau indigenous atau asli. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional. Menurut Kom seperti yang diakui oleh Sujana, pengertian pendidikan informal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Menurut Morijan, seorang pengamat pendidikan, dalam uraian KHD tentang Tripusat Sistem Pendidikan, dikatakan bahwa pusat pendidikan terutama untuk anak adalah di dalam rumah tangga, dengan ibu dan bapak sebagai pendidik. Selain waktu terbanyak dari seorang anak itu memang berada di dalam rumah, juga sebenarnya hubungan emosional yang dapat membangun sikap, sifat, dan watak seorang anak dimulai sejak lahir di dalam rumah. Saat sang bayi lahir, guru bicara pertama, guru nyanyi pertama adalah seorang ibu. Pendeknya, sebelum anak mengenal sekolah, bahkan masih dalam masa selalu ingin bertanya, peranan orang tua sangat besar dalam hal tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feni. Pemaparan materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Rika Amelia. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang ciri-ciri pendidikan informal berbasis kreatif lokal dan indigenous atau asli. Ciri-ciri pendidikan informal yang pertama adalah keluarga dapat dilakukan khusus untuk pendidikan informal. Yang kedua, persyaratan khusus tidak berlaku. Tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan. Keluarga dan lingkungan berperan penting dalam proses pendidikan. Tidak berlingkung langkunya kurikulum, jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan tidak berlaku dalam pendidikan informal. Pendidikan informal dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Guru dapat pada pendidikan informal adalah orang tua. Dalam pendidikan informal tidak adanya sistem manajemen yang terstruktur, tidak dibutuhkan ijazah. Kemudian berikutnya ciri-ciri program pendidikan informal. Yang pertama,
dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga berkaitan dengan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, struktur program yang luas. Yang ketiga, terpusat pada sistem didik. Yang keempat, penghematan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya dilakukan oleh pelaksanaan program dan peserta didik. Pendekatan demokratis kurang menekan penting ijazah, kemudian relatif singkat, kemudian menekankan masa sekarang, menggunakan waktu tidak terus-menerus, kurikulum terpusat pada kepentingan peserta didik, yang terakhir dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Mungkin sekian pembacaan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan materi dari Kak Amalia. Selanjutnya pemaparan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai bentuk-bentuk pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous atau asli. 1. Pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pasti dialami seseorang sejak ia dilahirkan dan biasanya dilaksanakan sendiri oleh orang tua dan anggota keluarga yang lain. Menurut Sulaiman Yusuf dan kawan-kawan, pada umumnya pendidikan dalam keluarga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrat, susunan, dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Menurut Zakia Darajat dan kawan-kawan. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan keluarga menurut Sanapiyah Faisal, yaitu 1. Tidak pernah diselenggarakan secara khusus di sekolah. 2. Medan pendidikan yang bersangkutan tidak diadakan pertama-tama dengan maksud menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan tidak terprogram, tidak ada waktu belajar yang tertentu, metode mengajarnya tidak formal, tidak ada evaluasi yang sistematis, serta umumnya tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya, contoh pendidikan informal berbasis kearifan lokal yaitu 1. Pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, dan sosialisasi dengan lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih paparan materi dari Zahra sebagai materi kita yang terakhir. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.